Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampanan alam yang luar biasa. Keragaman ketampanan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri, seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air yang di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah artikel berikut ini. Artikel mengenai sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan hutang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap pengguna air, terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan berencana yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO sebagai sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ketampakan alam yang ada di Indonesia
Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia merupakan negara agraris yang luas lahan yang sangat luas. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk yang memanfaatkan faktor-faktor alam khususnya dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia untuk wilayah pegunungan atau dataran tinggi, contohnya peternakan, perkebunan sayur, dan pariwisata. Untuk wilayah dataran rendah, contohnya pertanian padi, perdagangan, usaha kerajinan, dan pengindustrian. Dan untuk wilayah pantai, contohnya pembuatan garam, produksi ikan asin, dan pariwisata. Dan untuk wilayah laut, contohnya nelayan dan penambangan minyak bumi. Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi, tidak hanya keanekaragaman ketampakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya. Jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa. Berkat mereka lah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri, tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita yang puncaknya terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya, Teteh akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Teteh Indah Putri, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena Teteh belum kenal dengan adik-adik semua, untuk absen, Teteh minta adik-adik semua untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap ya. Sambil menunggu yang lainnya, Teteh mau mengingatkan, kalau di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua pasti sudah merasa bosan melakukan aktivitas belajar dari rumah. Kita semua pasti merindukan aktivitas seperti biasa, belajar di sekolah, bertemu guru dan teman-teman, apalagi waktu istirahat yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi belajar dari rumah itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk tetap belajar walaupun suasana yang berbeda. Kita harus tetap menuntut ilmu. Adik-adik, COVID-19 ini bukan virus yang main-main. Kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Stay safe ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran. Harus bertanggung jawab. Sudah disimakkan videonya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hai Teteh, nama saya Raisya Nabila. Hai Teteh, nama saya Jihan Sasabila. Hai Teteh, nama saya Restian Mutaalin Andriani. Terima kasih Raisa. Untuk yang lainnya ditunggu ya.